Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Teman-teman, pada hari ini kita akan melakukan diskusi dengan topik mewujudkan suasana harmonis dalam pelayanan ASN kepada masyarakat. Nah, sebelum kita mulai diskusi, ada baiknya kita perkenalan dulu. Dari saya sendiri, Nurul Istiqomah, selaku pembawa acara sekaligus notulen pada hari ini. Lalu ada Mas Suris, selaku host kita pada hari ini. Ada Dr. Ayu Putri Pertiwi, lalu ada Mbak Rina Lumbantobi, ada Dr. Olivia Trinvinango, ada Dr. Hans Everald, di sini ada juga Mbak Amita Yusuf, lalu ada Dr. Marintan Sihombi, dan Mbak Irmawati. Oke, langsung saja kita mulai diskusinya. Kepada Mas Suris, saya silakan untuk ambil alih. Mbak Ayu, Mbak Nurul, Mbak Nurul ya, Mbak Nurul, saya sampaikan. Oke teman-teman semuanya, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di diskusi pada sore hari ini, yaitu kita akan membawakan tema mengenai mewujudkan suasana harmonis dalam pelayanan ASN kepada masyarakat. Oke, dalam tema yang saya sampaikan, mungkin teman-teman sudah ada yang mengetahui apa dan bagaimana mewujudkan suasana harmonis dalam pelayanan ASN kepada masyarakat itu sendiri. Oke, mungkin langsung bisa disampaikan, Mbak Lina, silahkan. Baik, terima kasih Pak Suris. Sebelum membahas peran ASN dalam mewujudkan suasana harmonis dalam pelaksanaan tugasnya untuk melayani masyarakat, ada baiknya kita bahas dulu apa sih sebenarnya harmonis itu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, harmonis itu bersangkut paut dengan harmoni, seia sekata. Kalau dalam bidang filsafat, harmoni adalah kerjasama antara berbagai faktor sedemikian rupa sehingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan satu kesatuan yang luhur. Jika kita ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari, mungkin yang paling kita sering dengar tentang harmoni ini yakni harmoni musik ya. Kalau harmoni musik itu kan nada-nada dua atau lebih nada dibunyikan secara bersamaan, nanti hasilnya jadi selaras. Itu sekilas tentang harmoni. Harmonis ini merupakan salah satu hal yang dibutuhkan dalam lingkungan bekerja. Suasana harmonis ini bisa membuat ketenangan, menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk saling kolaborasi dan bekerja sama, dan ini akan meningkatkan produktivitas bekerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Nah, apa saja sih upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga harmonis ini? Nah, ini bisa dapat dilakukan dari mulai mengenalkan kepada seluruh personil ASN dari jenjang paling bawah sampai yang paling tinggi tentang pentingnya memelihara suasana harmonis dengan saling menjaga di antara personil dan stakeholder. Nah, berbicara tentang peran ASN, seperti yang kita ketahui karena ini merupakan salah satu pokok dari berakhlak, ada beberapa peran ASN untuk mewujudkan harmoni ini dalam pelaksanaan tugasnya untuk melayani masyarakat. Di antaranya, ASN harus bersikap netral dan adil. Netral ini tidak memihak kepada siapapun, dan adil ini melaksanakan tugasnya tidak boleh diskriminatif, objektif, jujur, dan transparan. Ini mungkin paling sering terlihat pada saat pesta pemilu atau pilkada. Nah, selain itu ASN juga harus bisa mengayomi kepentingan minoritas dengan tidak membuat kebijakan atau peraturan yang mendiskriminasikan keberadaan kelompok tertentu. ASN juga harus memiliki sikap toleran terhadap perbedaan. Selain itu, ASN juga harus tolong-menolong baik kepada koleganya ataupun kepada pengguna layanan. Dan yang terakhir, kita sebagai ASN harus menjadi figur teladan di lingkungan atau menjadi tokoh dan panutan di masyarakat. Mungkin itu yang dapat saya jabarkan sekilas tentang harmonis. Saya kembalikan kepada Pak Suris.
dan cukup jelas mungkin pernyataan yang disampaikan oleh Mbak Rina. Penjelasan tentang perwujudan suasana harmonis dalam pelayanan ASN kepada masyarakat. Terkait hal ini, kenyataan yang ada di luar sana masih banyak problem atau isu belum terlaksananya bentuk pelayanan tersebut. Mungkin teman-teman pernah menemui atau mengetahui akan hal ini. Silahkan, mungkin Mbak Amita jika bisa disampaikan. Oke, terima kasih Pak Suris. Untuk terkait isu yang saya ingin sampaikan, ada yang saya dapat saat saya baca berita mengenai seseorang pedagang asongan dan kebetulan juga seorang penyandang disabilitas ditolak pelayanan di rumah sakit karena beliau tuh tidak memiliki kartu BPJS. Untuk mungkin isu yang kedua bisa saya share screen-kannya beritanya kali ya. Ini terkait pelayanan kesehatan. Jadi di sini pasien kritis karena tidak memiliki BPJS. Jadi saat dia mengurus KTP untuk pengurusan BPJS, pasiennya meninggal. Dari situ kayaknya pelayanan di kesehatan di Indonesia ini sangat kurang gitu. Itu sih dari saya 2 isu. Mungkin isu yang saya bisa sampaikan itu aja. Oke, baik. Terima kasih Mbak Amita atas penyampaiannya. Mungkin itu ada beberapa, dua penemuan. Nah, mungkin ada tambahan atau ada temuan lain. Silahkan untuk Mbak Irma untuk menambahkan atau ada isu-isu yang pengen disampaikan. Silahkan. Terima kasih Pak. Jadi saya sedikit menambahkan dari apa yang telah disampaikan oleh Mbak Amita. Memang ya permasalahan terkait pelayanan kesehatan itu paling banyak keluhannya dari peserta BPJS sendiri. Jadi mereka merasa dianaktirikan dibandingkan dengan yang non BPJS. Salah satu kasus yang saya dapatkan juga itu terkait pemberian obat, Pak. Jadi untuk peserta BPJS sendiri itu dibatasi pemberian obatnya. Kemudian terkadang juga stok obat untuk BPJS itu kosong, sedangkan untuk yang non BPJS selalu ada. Jadi mereka ketika sudah dibilang stok obatnya kosong nih Bu, jadi mereka harus mencari sendiri obatnya di luar gitu. Jadi apa ya, memang diskriminasi itu banyak terjadi di pelayanan kesehatan terkait BPJS ya. Salah satunya juga yang saya baca dari jurnal yang mengangkat terkait pelayanan kesehatan peserta BPJS itu dalam hal memprioritaskan pelayanan. Jadi ada dilihatnya kelas-kelasnya. Jadi kelas 1 itu pasti lebih diprioritaskan dibanding kelas-kelas yang lainnya. Kan kasihan sekali yang Pak Suris dari BPJS terhadap non BPJS sendiri itu dianaktirikan, sekarang dianaktirikan lagi dari berdasarkan kelas-kelas BPJS-nya. Jadi mungkin itu sih sebenarnya diskriminasi yang terlihat jelas di pelayanan kesehatan. Mungkin hanya itu sih menurut saya, Pak. Oke, terima kasih Mbak Irma dan Mbak Amita atas informasinya yang dibagikannya. Memang kendala di BPJS dan di pelayanan kesehatan itu sangatlah banyak dan sangat rumit di berbagai daerah. Setiap daerah beda-beda problemnya. Oke, dari berbagai problem dan isu yang telah disampaikan oleh Mbak
Irma dan Mbak Amita, mungkin teman-teman bisa menyampaikan kenapa bisa seperti itu dan bagaimana, apa sebabnya. Mungkin silahkan untuk Mbak Olive bisa menjelaskan tentang terkait sebabnya, akibatnya dari apa yang disampaikan oleh Mbak Amita dan Mbak Irma. Terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih Mas Suris. Saya akan menyampaikan ini beberapa penyebab banyaknya permasalahan tentang ketidakadilan dalam pelayanan kesehatan. Jadi ada 3 faktor utama. Yang pertama ini adalah buruknya sistem kesehatan nasional. Jadi dalam sistem kesehatan nasional ini kan sebenarnya sudah diatur pengelolaan kesehatan oleh pemerintah. Tapi dalam pelaksanaannya banyak sekali kendala seperti kurang tenaga kesehatan, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan kurangnya pembiayaan tempat pelayanan kesehatan. Ini contohnya misalnya seperti kurangnya tenaga pelayanan kesehatan ini kan menurut catatan kan jumlah rasio dokter dengan penduduk Indonesia yang berbanding sangat jauh, 1:2.500 penduduk. Ini menunjukkan pelayanan dokter masih memprihatinkan karena perbandingannya tidak seimbang dengan jumlah penduduk Indonesia. Tentunya akses kesehatan juga menjadi tidak merata di seluruh pelosok Indonesia. Itu menyebabkan juga jumlah kasus penyakit juga semakin meningkat. Kemudian terbatasnya jumlah tenaga kesehatan di sarana kesehatan mengakibatkan tidak maksimalnya pelayanan, lambat bahkan tidak terlayaninya pasien dengan baik. Terus untuk faktor yang kedua, ini terkait dengan buruknya sistem pendidikan kesehatan untuk mencetak tenaga kesehatan yang berkualitas, yang searah dengan pelayanan kesehatan. Jumlah tenaga kesehatan yang dihasilkan karena lambatnya berkembangnya jumlah lembaga kesehatan atau kedokteran yang dibangun di Indonesia, tenaga pengajar kompeten yang kurang, sarana prasarana fakultas yang kurang, biaya pendidikan kesehatan yang mahal karena kurang subsidi dari pemerintah. Untuk faktor yang ketiga, itu buruknya sistem pembiayaan kesehatan. Terlihat masih terjadi ketidakadilan dalam bidang kesehatan dengan adanya kesenjangan antara yang fasilitas yang diberikan kepada yang mampu dan tidak mampu. Sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan jaminan kesehatan berupa KIS dan BPJS, tapi dalam pelaksanaannya sistem penganggarannya sangat buruk. Dengan premi yang rendah, tidak mampu menutupi biaya dokter dan obat, serta kurang maksimalnya pelayanan yang dapat diberikan. Jadi dengan membludaknya kepesertaan BPJS, tapi tidak diimbangi dengan fasilitas rumah sakit, jumlah tenaga kesehatan yang kurang, sarana prasarana yang memadai, ruang rawat inap yang kurang, kemudian berbelit-belitnya kepengurusan BPJS dari awal aktivasi yang lama, rujukan fasilitas kesehatan yang terbatas dan berjenjang, serta pembiayaan pengobatan tidak semua ditanggung, tentu menjadikan pelayanan kesehatan semakin tidak memadai. Jadi dengan buruknya ketiga sistem ini seringnya memunculkan perasaan tidak adil oleh masyarakat dalam menerima pelayanan kesehatan. Cukup panjang ya. Mungkin itu aja, Mas Surit. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Olive, luar biasa. Panjang tidak apa-apa. Lebih panjang lebih bagus karena banyak pengetahuan yang didapat oleh teman-teman. Oke, siap. Terima kasih Mbak Olive atas penyampaiannya. Oke, teman-teman. Atas penjelasannya Mbak Olive terkait sebab akibat. Sebab pasti ada akibat dan dampak. Mungkin teman-teman ada yang bisa menyampaikan apa dampak yang akan dihasilkan mungkin dari teman-teman bisa menyampaikan. Silahkan mungkin Mbak Marintan. Baik, terima kasih Mas Sore. Untuk dampak
dari ketidakadilan dalam pelayanan kesehatan di Indonesia, yang pertama pasti akan memperburuk keadaan penyakit yang diderita ya. Lalu yang kedua, derajat kesehatan dan usia harapan hidup yang lebih rendah, terutama ini bisa terjadi pada daerah-daerah yang mungkin fasilitas kesehatannya kurang dibanding daerah yang fasilitas kesehatannya lebih baik. Lalu yang ketiga terkait dengan BPJS, karena ada stigma di masyarakat bahwa pasien yang menggunakan BPJS sering dinomorduakan dengan pasien yang berobat secara umum atau mengeluarkan biaya sendiri, sehingga ini akan membuat masyarakat memilih untuk berobat dengan umum saja daripada menggunakan BPJS. Nah, hal ini otomatis akan berdampak akan sering atau akan bermunculannya rumah sakit yang bertaraf internasional dan memberikan pelayanan yang eksklusif dalam menghadapi masalah kesehatan. Nah, ini otomatis untuk masyarakat yang ekonomi ke atas ya, itu dampak selanjutnya. Lalu yang berikutnya akan ada kesenjangan sosial bagi masyarakat yang ekonomi atas dan ekonomi bawah. Jadi yang masyarakat yang ekonomi ke atas, yang kaya makin kaya, yang miskin makin melarat gitu, dan ekonominya susah, sakit, tidak bisa menghidupi kebutuhan sendiri dengan keadaan penyakitnya, otomatis akan semakin melarat. Nah, yang terakhir, berarti tidak semua kalangan masyarakat di Indonesia bisa merasakan pelayanan yang prima atau sama standar gitu, berata pada seluruh masyarakat Indonesia. Nah, hal ini akan menimbulkan beban angka kesakitan buat negara gitu. Otomatis dampak selanjutnya adalah tidak tercapainya cita-cita NKRI yang tertuang dalam Undang-Undang 45. Jadi dampaknya itu efek domino gitu, dari satu menimbulkan dampak yang lain, dampak yang lain, dampak yang lain. Barangkali gitu aja, Mas Turis, dari saya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Marintan. Cukup energik sekali. Baik, terima kasih atas penyampaiannya dalam sebab dan juga akibat. Terkait hal tersebut sudah disampaikan teman-teman, dan pasti kita pada mencari solusi. Nah, apa penyelesaian yang bisa kita lakukan dalam menangani problematika yang ada dalam pelayanan kesehatan tersebut? Mungkin bisa menyampaikan Mbak Ayu, silakan untuk penyelesaiannya bisa disarankan. Terima kasih, silakan. Oke, makasih Mas Suris atas kesempatannya. Jadi di sini saya mau memberikan sedikit rekomendasi terhadap isu yang kita angkat pada sore hari ini, yaitu masalah kesehatan. Nah, berhubung juga saya berada di fasilitas kesehatan, jadi saya akan memberikan beberapa sebenarnya yang terjadi di lapangan berkaitan dengan isu tersebut. Nah, jadi kita sebenarnya pada layanan kesehatan itu banyak sekali isu-isu di masyarakat yang sebenarnya itu hoax atau tidak semuanya itu benar. Nah, misalnya kita lihat lagi dari isu yang sudah dipaparkan bahwa peserta BPJS itu dibedakan berdasarkan kelasnya. Jadi dia memiliki fasilitas kesehatan yang berbeda antara kelas 1 dengan kelas 3. Sebenarnya itu tidak seperti itu di lapangan. Sebenarnya BPJS ini sangat bermanfaat bagi bangsa Indonesia sendiri. Karena sebenarnya ini sangat membantu. Nah, bayangkan saja BPJS itu misalnya pasien cuci darah. Pasien cuci darah itu butuh 2-3 kali dalam seminggu dia cuci darah. Sementara uang yang harus dihabiskan dalam 1 kali cuci darah itu bisa 2-3 juta jika dia umum. Bayangkan aja kalau misalnya dia 1 minggu dia harus berapa rutin cuci darah dalam 1 bulan, itu harus menghabiskan berapa biayanya. Nah, disinilah peran BPJS. Dalam peran BPJS itu dia mencangkup hampir semua penyakit dan semua dari datangnya pasien sampai dia keluar itu ditanggung oleh BPJS. Nah, bagaimana sih sistem BPJS ini yang seharusnya ideal di Indonesia? Nah, jadi kita itu sebenarnya yang kalau misalnya saya rasakan di pelayanan kesehatan sekarang itu diskriminatif memang masih ada, dan ada beberapa hal memang sulit dihindari. Cuman memang kalau di
Kaltara sendiri menurut saya itu memang sudah berkurang karena setiap pegawai atau ASN itu sudah ada setidaknya ada rasa harmonis, atau kita tuh kita punya prinsip kita memperlakukan pasien bagaimana kita ingin diperlakukan, bagaimana kita memperlakukan pasien seperti itu kita anggap sebagai keluarga kita sendiri. Nah, jadi sebenarnya sistem BPJS di Indonesia itu tidak membedakan dia punya terapi, dia punya obat. Jadi misalnya ada pasien kelas 1 dengan pasien kelas 3. Keduanya ini memiliki diagnosis yang sama. Misalnya pasiennya sama-sama memiliki gejala usus buntu. Nah, dari dia ditangani oleh dokter spesialis, dari dia dapat obat dan sampai dia operasi, antara BPJS kelas 1 dengan kelas 3 itu memiliki hak yang sama. Jadi dia pakai obat yang sama, dia pakai dokter yang sama, itu semuanya adil, merata. Seharusnya seperti itu. Yang membedakan adalah hanya di kelas perawatannya. Jadi berbeda misalnya pasien kelas 3, kapasitas kamarnya dia ada 6 orang. Nah, berbeda di kelas 1, misalnya kelas 1 itu dia bisa sendiri atau maksimal 2 orang. Nah, sebenarnya idealnya adalah seperti itu untuk sistem BPJS. Nah, jadi sebenarnya cuman itu memang seperti yang kita dengar di media massa atau media cetak itu masih banyak sekali dalam praktiknya itu pasien yang dianggap miskin atau kelas 3 itu lebih dibelakangkan daripada pasien-pasien BPJS kelas 1 sama kelas 2. Nah, sebenarnya itu tidak boleh seperti itu. Nah, jadi kemudian kita lihat juga dalam diskriminasi jenis penyakit. Nah, jadi misalnya jenis-jenis penyakit menular, misalnya COVID atau penyakit seperti HIV, itu tidak boleh kita bedakan antara pasien ini menular atau tidak menular. Jadi semua pasien itu memiliki hak kesehatan yang sama, tidak boleh ada pembatas antara jenis penyakitnya. Nah, kemudian misalnya diskriminasi dalam hal pasien datang, misalnya pasien datang ke IGD dengan misalnya ada pasien yang datang jam 5 sore dan ada pasien yang datang jam 7 malam. Nah, yang 7 malam ini misalnya dia minta untuk pelayanan kesehatan yang duluan karena dia punya uang. Nah, itu sebenarnya tidak boleh karena kita berpacu pada kegawat daruratan. Mana pasien yang paling darurat itulah yang kita tangani duluan. Jadi bukan berdasarkan finansial, dan itu sama sekali tidak boleh di layanan kesehatan. Kemudian, nah jadi yang terakhir itu menurut saya pelayanan kesehatan juga harus mengacu pada SOP yang sudah dibuat di tiap-tiap instansi pelayanan kesehatan. Jadi kita harus bekerja berdasarkan SOP tersebut supaya kita juga aman dari komplain masyarakat dan tetap menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam kehidupan kita sebagai ASN. Itu sih Mas Suris kalau misalnya dari saya sebagai salah satu upaya pencegahan sikap diskriminatif di pelayanan kesehatan. Terima kasih. Biasa sekali, cukup jelas dan cukup detail penjelasan, dan kita beruntung karena penjelasan dari orang kesehatan sendiri. Semoga Mbak Ayu ke depan bisa membawa perubahan dalam pelayanan di kesehatan. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan atau mempunyai solusi yang lain. Mungkin Mas Hans, silahkan untuk menyampaikan. Ya, terima kasih atas kesempatannya Mas Suris. Mungkin menambahkan yang tadi sudah diterangkan oleh Dr. Ayu, bahwa dalam rekomendasi untuk pelayanan untuk mengurangi sikap diskriminatif itu, kita boleh melakukan sosialisasi kepada pelayan kesehatan di lapangan untuk selalu menerapkan perilaku adil dan harmonis dalam pelayanan kesehatan. Nah, kemudian di samping itu juga kita perlu melakukan monitoring dan evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan, kemajuan, dan keberhasilan, identifikasi, serta permasalahan, serta juga antisipasinya, sehingga tujuan pelayanan itu dapat dicapai. Kemudian menurut saya juga perlunya adanya media untuk menyampaikan keluhan dan saran di setiap layanan kesehatan untuk bisa menjadi bahan evaluasi dan perbaikan.
Kemudian juga samping itu juga perlunya juga untuk menghapuskan budaya pengancaman kepada tenaga kesehatan, kan, karena ini merupakan salah satu faktor juga yang menyebabkan beberapa tenaga kesehatan terpaksa berbuat diskriminatif, sehingga diperlukan suatu sistem untuk pelindungan tenaga kesehatan. Mungkin itu saja, Mas Suris. Baik, terima kasih untuk Mas Han, dan kebetulan Mas Han adalah seorang dokter dan Mbak Ayu adalah juga dokter, jadi mungkin kita beruntung dapat solusi penjelasan dari pelakunya sendiri untuk melakukan perubahan. Nah, semoga kedepannya dapat melakukan perubahan dalam pelayanan kesehatan di instansinya masing-masing dan agar terciptanya pelayanan yang baik untuk masyarakat, agar karena kunci kesehatan itu adalah kunci mensejahterakan masyarakat. Kunci utama ketika masyarakat kita tidak sehat, nah pasti tidak sejahtera. Oke, baik, terima kasih, cukup panjang dan lebar dari mulai penjelasan awal sampai isu, sampai permasalahan, dan sampai akhir penyelesaian masalah. Mungkin cukup detail dari teman-teman dan semoga bisa menambah ilmu kepada teman-teman semua dan luar biasa penyampaiannya. Mungkin bisa untuk menarik kesimpulan dalam diskusi kita pada hari ini, silahkan untuk Mbak Nurul untuk menarik kesimpulan apa yang kita diskusikan pada hari ini. Silakan. Ya, terima kasih Mas Suris, yang saya ambil alih. Ya, teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan paparan dari teman-teman semua ya. Bagus sekali diskusi kita hari ini. Dan dari diskusi hari ini bisa saya ambil kesimpulan bahwa harmoni adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa sehingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Nah, ini dari isu yang diangkat tadi didapatkan bahwa di lapangan ditemukan beberapa kasus dari perilaku yang diskriminatif dan tidak berkeadilan. Di antaranya adalah tenaga kesehatan cenderung lebih memprioritaskan pelayanan pasien yang mampu ataupun memiliki BPJS kelas tinggi. Terjadi diskriminasi pada pasien-pasien kelas 2 maupun kelas 3 ya. Lalu dari temuan tersebut tadi sudah dijelaskan ada beberapa penyebabnya sehingga terjadi diskriminasi tersebut. Ada buruknya sistem kesehatan nasional, buruknya sistem pendidikan kedokteran maupun kesehatan lainnya, serta ada buruknya sistem pembiayaan kesehatan. Nah, dari penyebab-penyebab tersebut, dari isu tersebut dapat ada dampaknya, yaitu memperburuk keadaan penyakit yang diderita pasien sehingga berpengaruh pada derajat kesehatan dan usia harapan hidup di Indonesia, dan masih banyak dampak-dampak lainnya tadi yang sudah dijelaskan. Dan tadi Dr. Ayu serta Dr. Has juga sudah menjelaskan rekomendasinya, upaya-upaya yang dilakukan untuk melakukan pencegahan dari diskriminasi tersebut. Di antaranya adalah nakes tidak boleh membedakan pasien berdasarkan kelas, karena kelas itu hanya untuk menentukan ruang perawatan ya, dan nakes melakukan tindakan sesuai SPO, serta banyak upaya-upaya lainnya lagi yang bisa dilakukan. Mungkin bisa jadi pembelajaran kita ke depannya, terutama kita yang sebagai tenaga kesehatan, untuk lebih baik lagi dalam melayani pasien ya. Oke, mungkin cukup sekian diskusi kita hari ini. Terima kasih teman-teman semua. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kita semua.